67. Saat ini adalah acara hiburan, sekolah akan menampilkan penampilan paduan suara dari kelas 11 dan tari tradisional dari kelas 11. Paduan suara tersebut menyanyikan himne dan mars milik sekolah, sedangkan kelompok murid yang menampilan tari tradisional adalah menampilkan dari Aceh dan juga dari Jawa Tengah. Setelah penampilan dari paduan suara dan tari tradisional, saatnya Mas Nadiem untuk menampilkan suara emasnya di atas panggung. Untuk penampilan terakhir sebelum foto bersama, kita akan mendengarkan suara emas dari salah satu wisudawan, Mas Nadiem. Ujar MC acara dengan sangat heboh. Mas Nadiem naik ke atas panggung. "Wih gila, Mas Nadiem mau nyanyi? Kok dia enggak cerita ke kita ya kalau dia mau tampil di acara wisuda?" ujar Manohara kepada Diva. "Senang banget sih kalau Mas Nadiem tampil," celetuk Ramli. "Dicemburu ya?" ujar Manohara. "Ya enggak, tapi kan kamu pacarku, jangan bangga-banggain cowok lain lah," ujar Ramli kepada Manohara dengan penuh emosi. "Posesif banget sih Ram, lagi pula Mas Nadiem kan sahabat aku," jawab Manohara. "Ya udah," jawab Ramli. "Teman-teman, saya akan menyanyikan lagu milik Shilaon 7 yang berjudul Kisah Klasik. Yang tahu lagunya bisa ikutan nyanyi ya," ujar Mas Nadiem dari atas panggung. Mas Nadiem mulai bernyanyi dengan suara emasnya. "Bersenang-senanglah, karena hari ini yang akan kita rindukan. Di hari nanti sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah, karena waktu ini yang akan kita banggakan di hari tua. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan." Mas Nadiem bernyanyi. Mas Nadiem telah selesai bernyanyi. "Terima kasih semuanya," ujar Mas Nadiem sambil turun dari panggung. Mas Nadiem kembali duduk pada bangkunya. "Setelah ini adalah sesi foto bersama, urut dari kelas 12 IPA 1 ya," ujar MC acara wisuda. Setelah sesi foto per kelas, akhirnya mereka ada di penghujung acara yaitu penutupan. Setelah doa dan penutupan, mereka kembali kepada orang tua masing-masing dan saling berfoto bersama. Manohara menghampiri ibunya. "Alhamdulillah kamu dapat peringkat ketiga Mano, ibu enggak ngangka, ibu bangga sama kamu," ujar Sela Arema. "Iya bu, alhamdulillah, nilai Manohara total 37,20, lumayan bu," ujar Manohara. "Udah enggak lumayan lagi itu bagus Mano. Tingkatkan lagi ya di SBMPTN," ujar Sela Arema sambil mengelus pundak Manohara. "Iya bu, siap," jawab Manohara. Diva menghampiri mamanya. "Mah, nilai Diva rata-ratanya hampir 9 tapi enggak sampai 9, ujar Diva. "Ya kalau hampir 9 itu emang enggak sampai 9, gimana sih Div?" ujar Mama Diva. "Iya, Nem Diva 35,80, ujar Diva sambil memberikan kertas berisi nilai ujian nasionalnya. "Udah bagus kok, keren kamu Div. Semoga besok waktu SBMPTN bisa masuk ke universitas yang kamu inginkan ya, mau mana nih univnya?" ujar Mama Diva dengan santai. Diva mau ke Universitas Indonesia, kalau enggak mau ke Universitas Negeri Yogyakarta mah. Diva pengen merantau di Yogyakarta, biar setiap hari bisa makan gudeg hehe, ujar Diva. "Dimanapun Diva kuliah nanti, Mama akan tetap dukung kok," ujar Mama Diva. "Mah, foto selfie dulu yuk berdua," ajak Diva kepada mamanya. Diva dan mamanya berfoto berdua. Janita and the gang berfoto ria bersama. "Gue bakal kangen sama kalian berdua sumpah," ujar Fahira di sela-sela mereka berfoto bersama. "Jadi ini yang namanya kenangan, di saat-saat terakhir kita bisa kumpul bareng dengan gampang. Sakit ya rasanya ternyata," ujar Vela sedih. "Udah kalian enggak usah sedih, kan kalau udah kuliah tetap bisa kumpul bareng juga, rumah kita juga enggak terlalu jauh jaraknya," ujar Janita sambil merangkul Fahira dan juga Vela. "Berpelukan," ujar Vela. "Janita,
Vela dan Fahira saling berpelukan. Asteris. Ayah Mas Nadim menghampiri Mas Nadim yang baru membuka kertas hasil nilainya. Gimana? Berapa nilai akhirnya? Tanya ayah Mas Nadim kepada Mas Nadim. Ayah, ngagetin aja, nilai Mas Nadim 37,80 ya, ujar Mas Nadim sambil menutup kembali kertas hasil nilainya. Udah bagus itu, keren banget, ujar ayah Mas Nadim. Hahaha iya ya, tapi kan ini bukan nilai untuk menentukan masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi ini bukanlah akhir dari kemenangan tapi justru awal dari perjuangan, ujar Mas Nadim kepada ayahnya. Kamu mau hadiah apa? Tanya ayah Mas Nadim. Hadiah, ujar Mas Nadim sambil menaikkan satu alisnya. Iya hadiah, kan udah dapat outstanding achievement, pasti susah kan dapatinnya, ujar ayah Mas Nadim kepada Mas Nadim. Ayah Mas Nadim memanglah seorang ayah yang selalu mengapresiasi hasil usaha anaknya. Mas Nadim enggak lagi butuh apa-apa sih ya, tapi kalau boleh, Mas Nadim pengen masuk jurusan kedokteran tapi yang kelas internasional, boleh enggak ya? Biayanya sedikit mahal sih dari kelas reguler, tapi Mas Nadim bakal usaha bisa dapat beasiswa di semester 3, ujar Mas Nadim merayu ayahnya. Iya boleh kok, asal kamu harus mampu bersaing di dalam kelas internasional tersebut. Jangan masuk kelas internasional tapi cuma karena gengsi, biar keren doang, ujar ayah Mas Nadim. Iya, ya udah Mas Nadim mau ke teman-teman dulu ya, mau ngajak foto bareng sebelum kita pulang, ujar Mas Nadim. Ya udah foto sama ayah dulu dong, ujar ayah Mas Nadim sambil mengeluarkan handphone dari sakunya. Mas Nadim dan ayahnya berfoto beberapa kali. Asteris. Ayah Ramli menghampiri Ramli. Nilai Ramli 32,40 ya, tapi ini suatu pencapaian yang luar biasa ya. Rata-ratanya udah 8, biasanya kalau tryout rata-rata Ramli cuma 5-6 saja, ujar Ramli kepada ayahnya. Ramli berharap ayahnya bangga kepadanya. Oh iya, karena Ramli saat itu menang basket, Ramli bisa masuk ke beberapa universitas negeri pakai jalur prestasi non-akademik ya, ujar Ramli lagi dengan menebar senyum. Namun ayahnya hanya menampakkan wajah datar saja, bahkan ayahnya tak memberikan ucapan selamat atas kelulusan Ramli. Tidak ada universitas negeri di Indonesia yang akan kamu daftar, kamu sudah diterima di universitas yang ada di Australia, ujar ayahnya. Tapi ya, belum selesai Ramli berbicara, ayahnya sudah pergi menuju mobilnya. Ah sialan, batin Ramli sambil menendang kaleng minuman yang ada di sampingnya. Lalu Ramli menghampiri Angga dan Didit untuk berfoto bersama. Setelah itu Ramli menghampiri Manohara, Diva dan Mas Nadim yang sedang asyik berfoto bersama. Manohara yang melihat Ramli langsung memanggil Ramli. Ram, ayo foto bareng berdua, ujar Manohara mengajak Ramli foto berdua untuk kenang-kenangan. Ramli menghampiri Manohara. Ayo, ujar Ramli. Div tolong fotoin kita berdua ya, ujar Manohara meminta tolong kepada Diva. Oke, jawab Diva sambil menerima handphone milik Manohara. 1, 2, 3, ujar Diva menghitung lalu memfoto mereka berdua. Udah ya, udah 4 kali foto barengnya, ayo sekarang kita foto bareng berempat aja Diva. Ayo, seru Mas Nadim. Diva, Mas Nadim, Manohara dan Ramli sudah siap untuk difoto oleh Tisa, namun tiba-tiba. Ramli ayo segera pulang, udah ayah tunggu di mobil ternyata malah asyik foto-foto tidak penting. Kamu harus segera mengurus surat-surat untuk penerimaan mahasiswa baru, urus paspor juga secepatnya. Ujar ayah Ramli marah-marah. Paspor, ujar Manohara kaget mendengar pernyataan ayah Ramli. Iya nanti sampai rumah aku jelasin Mano, duluan ya, teriak Ramli yang sudah ditarik ayahnya untuk pulang. Emang Ramli mau kuliah di luar negeri ya men? Tanya Mas Nadim kepada Manohara. Ramli enggak pernah cerita apapun, ujar Manohara sedih. Positive thinking aja mungkin mau liburan ke luar negeri buat rehat sejenak sebelum SBMPTN kali, celetuk Diva. Nah itu juga bisa jadi,
ujar Mas Nadim. Manohara hanya terdiam, rasanya sesak saat mendengar kata paspor. Udah ayo kalian jadi foto enggak, ujar Tisa yang sudah siap menjadi fotografer. Iya jadi dong, maaf ya Tis kita lama, ujar Diva sambil berpose. Ayo guys buruan, kasihan Tisa, ujar Diva. Akhirnya mereka bertiga foto bersama tanpa kehadiran Ramli. Dalam foto tersebut terlihat senyum Manohara yang terpaksa karena ia masih memikirkan pernyataan ayah Ramli. Pikiran Manohara kemana-mana karena ia juga tak memiliki kejelasan dari Ramli. Bersambung 68. Sepulang dari wisuda, harusnya Manohara senang karena ia telah mendapatkan outstanding achievement dari sekolahnya, namun Manohara justru dilanda rasa cemas, bingung dan takut yang menjadi satu. Ia masih kepikiran dengan pernyataan ayah Ramli. Ia menunggu kabar dari Ramli namun Ramli tak kunjung memberi kabar. Manohara sudah sempat menelepon Ramli tadi saat masih dalam perjalanan pulang dari sekolah namun tak diangkat oleh Ramli. Manohara ingin sekali mengunjungi rumah Ramli tapi ia takut bertemu dengan ayah Ramli. Manohara tertidur dengan pulas setelah menunggu kabar dari Ramli namun tak kunjung mendapatkan kabar. Ia tidur masih dengan riasan dan juga baju kebaya, hanya saja bawahannya sudah ganti jadi memakai celana. Asteris, Ramli dan ayahnya sedang mengurus paspor untuk kepergian Ramli besok. Ramli dan ayahnya sedang berada di kantor imigrasi untuk mengambil paspornya. Mereka sedang menunggu nama Ramli dipanggil. Yah, kenapa sih Ramli harus kuliah di luar negeri? Tanya Ramli kepada ayahnya. Ya karena banyak manfaatnya, jawab ayah Ramli sambil bermain dengan ponselnya. Ya manfaatnya apa ya? Kan sama-sama menimba ilmu, cuma beda bahasa doang, ujar Ramli kesal. Perguruan tinggi di luar negeri itu memiliki kurikulum internasional yang tentunya akan membuat mahasiswinya memiliki standar pendidikan yang tinggi. Kelas yang ditawarkan juga memiliki ukuran yang kecil yaitu terdiri dari sekitar 20 orang saja, sehingga dalam proses belajar akan jauh lebih intens. Terus juga negara-negara yang lebih maju umumnya juga menyediakan fasilitas penunjang pendidikan seperti laboratorium dan perpustakaan yang jauh lebih canggih dan lengkap. Enggak cuma itu aja, dari segi sosialnya juga banyak manfaatnya. Kamu bakal punya banyak teman dari berbagai negara yang akan meningkatkan keterampilan berkomunikasi secara lintas budaya. Selama kuliah di luar negeri, kamu akan terbiasa memiliki pemahaman atas budaya orang lain dan berpikir positif dengan keberagaman, sehingga bisa meminimalisir konflik. Berbekal komunikasi yang baik dalam hal lintas budaya, kamu akan lebih mudah berkolaborasi dengan banyak relasi di skala internasional. Besok pas kerjanya juga bakal lebih gampang, jawab ayah Ramli panjang lebar. Ramli terdiam mendengar jawaban sang ayah. Ia merasa bahwa jawaban sang ayah kali ini sangat masuk akal, tapi di satu sisi Ramli khawatir dengan hubungannya. Terus kalau Ramli jadi kuliah di luar negeri, Nadia gimana? Ayah kan bakal sering kerja ke luar negeri, biasanya Nadia yang jagain ya Ramli. Nah kalau Ramli enggak ada terus gimana dong Nadia? Nadia cewek loh ya, harus ada yang jagain, ujar Ramli mencari alasan agar ia tak jadi dikuliahkan ke luar negeri. Ayah akan mengambil pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah untuk beberapa waktu belakangan ini hingga Nadia lulus sekolah. Setelah Nadia lulus, maka ia akan ayah kuliahkan sama dengan kamu, ujar ayah Ramli. Ramli hanya bisa pasrah. Sebenarnya ia sangat ingin melawan ayahnya, namun ia sadar bahwa alasan sang ayah menguliahkan dirinya di luar negeri adalah untuk masa depan Ramli yang lebih baik. Setelah selesai mengambil paspor, Ramli dan ayahnya langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Ramli, nanti kamu persiapankan berkas-berkas seperti scan ijazah, KTP, akte kelahiran dan lain-lain. Ayah mau istirahat dulu di kamar. Capek, ujar ayah Ramli sambil membuka jasnya. Iya ya, jawab Ramli. Nadia keluar dari kamarnya karena mendengar ayah dan kakaknya telah pulang ke rumah. Udah pulang,
Selamat ya atas kelulusannya, lumayan tuh nilainya rata-rata 8. Bagus banget buat sekelas Ramli hahaha, ujar Nadia memberi selamat dan juga meledek. Ngucapin selamatnya ikhlas enggak, kok pakai ngeledek segala, ujar Ramli sambil memasukkan paspornya ke dalam tas kecil. Nadia melihat paspor milik Ramli. Lo mau liburan kemana? Tanya Nadia sambil merebahkan tubuhnya ke sofa ruang tamu. Bukan liburan tapi mau kuliah di Australia, ujar Ramli dengan nada datar. Hah, kok Nadia baru tahu sih? Terus Nadia sendiri di rumah. Tanya Nadia kaget mendengar kabar bahwa sang kakak akan menempuh studi di luar negeri. Ya ayah yang minta, sebenarnya juga gue enggak mau. Gue takut hubungan gue sama Manohara kandas lagi padahal gue udah janji enggak bakal bikin hubungan kita kandas kedua kalinya, ujar Ramli sedih. Ya udah tinggal tolak aja, minta kuliah di sini aja, daftar aja swasta kalau emang SBMPTN enggak dapat, daftar di BINUS atau Trisakti, enggak mungkin ayah enggak punya biaya buat kuliahin, ujar Nadia memberi saran kepada Ramli. Gue udah bilang ke ayah tapi tetap aja ayah keke buat gue kuliah di Australia. Tadi gue sempet tanya alasan kenapa ayah keke banget kuliahin gue di luar negeri dan alasannya tuh masuk akal. Bener juga alasan ayah. Alasan ayah secara tidak tersirat tuh bener-bener buat masa depan gue jadi ya gue enggak bisa juga keke buat nolak, jelas Ramli kepada Nadia. Terus Nadia sendiri dong di sini? Tanya Nadia. Enggak. Kata ayah bakal kerja dari rumah sampai lo lulus. Nah setelah lo lulus, lo bakal nyusul gue, kita bakal di universitas yang sama, ujar Ramli kepada Nadia. Ya no problem sih kalau Nadia, kau udah putus sama Darel jadi ya malah bisa move on terus cari bule di sana. Hahaha, ujar Nadia sambil tertawa. Lah udah putus dari Darel. Kok gue baru tahu? Kapan? Gara-gara apa? Tanya Ramli penasaran. Baru sih, belum ada sebulan. Gara-gara dia posesif terus ya Nadia putusin. Lagian masih pacaran udah posesif, jawab Nadia. Ya udah deh, gue sibuk banget nih ngurus surat-surat, ujar Ramli sambil mengambil sebotol air mineral yang ada di dalam tasnya. Ramli meminum air mineral yang ada di botol tersebut. Saran Nadia sih kasih penjelasan ke Kak Manohara secara jelas jangan sampai lo ngilang gitu aja, ujar Nadia memberi saran kepada Ramli. Iya deh ntar kalau semuanya udah selesai baru gue ajak Manohara pergi buat ngejelasin sesuatu, ujar Ramli. Ya udah gue ke kamar dulu ya Nat, ujar Ramli pergi meninggalkan Nadia. Asteris. Di kamar Manohara. Manohara telah terbangun setelah 2 jam ia tertidur dengan pulas. Ya Allah masih pakai kebaya sama make up, bisa-bisanya aku ketiduran, batin Manohara saat terbangun dari tidurnya. Lalu Manohara mengambil kaos dari almarinya untuk dipakainya, setelah mengganti bajunya, Manohara membersihkan riasan yang ada di wajahnya. Setelah selesai membersihkan riasan yang ada di wajahnya, ia langsung memeriksa handphonenya. Ternyata tidak ada pesan ataupun miss call dari Ramli. Manohara berinisiatif untuk tanya kepada Mas Nadim. Barangkali Ramli memberitahu Mas Nadim. Manohara mengirim pesan kepada Mas Nadim. Dim, tahu enggak Ramli lagi di mana? Isi pesan Manohara kepada Mas Nadim. Selang 5 menit, Mas Nadim membalas pesan Manohara. Gue kurang tahu Mano, coba lo tanya aja sama Angga. Ramli kan dekatnya sama Angga, jawab Mas Nadim. Mas Nadim juga mengirimkan nomor Angga kepada Manohara agar Manohara dapat menghubungi Angga. Ya udah deh Dim, makasih ya, ntar aku coba tanya ke Angga, siapa tahu dia ngerti, balasan pesan Manohara untuk Mas Nadim. Manohara bingung, Manohara bermaksud untuk mengirim pesan kepada Angga namun Manohara ragu karena ia malu. Ia sama sekali belum pernah mengirim pesan kepada Angga. Tapi satu sisi ia juga sangat khawatir karena tidak mendapatkan kabar satupun tentang Ramli. Ia mulai gelisah tapi ia juga tak tahu harus berbuat apa.
Tidak ada lagi yang lebih membosankan di dunia ini selain menunggu datangnya kepastian. Menunggu itu melelahkan, apalagi menunggu tanpa kepastian sama seperti halnya yang dirasakan oleh Manohara. Bersambung 69. Ramli berniat untuk datang ke rumah Angga sore hari ini. Ia mau meminta tolong Angga membantu mengurus surat-surat yang ia butuhkan untuk kuliahnya di Australia. Ramli menelepon Angga. "Halo, enggak lo ada di rumah enggak?" tanya Ramli dalam telepon. "Gue lagi di luar nih, nanti malam mungkin gue baru balik." "Kenapa?" jawab Angga. "Angga sedang berada di rumah neneknya. Gue mau minta tolong lo bantuin gue bikin CV buat kuliah gue. Lo kan bisa desain," ujar Ramli kepada Angga. "Lo jadi kuliah di Australia?" tanya Angga. "Ya jadi," ujar Ramli. "Ya udah nanti abis maghrib lo kesini aja Ram," ujar Angga. "Oke," jawab Ramli. Ramli menutup teleponnya dengan Angga. Ramli tiduran di kasurnya karena ia kelelahan. Ayah Ramli masuk ke dalam kamar Ramli. "Ram, gimana? Udah urus surat-suratnya?" tanya ayah Ramli. "Belum ya, nanti malam Ramli mau bikin CV di rumah Angga. Kan Angga bisa desain gitu biar menarik. Nanti surat-surat yang harus di-scan biar Ramli scan di rumah aja pakai laptop. Bisa kok," jelas Ramli kepada ayahnya. "Oke," jawab ayahnya. "Yah, Ramli di sana tinggal di asrama atau di apartemen?" tanya Ramli sambil terbangun dari rebahannya. "Kamu akan ayah kasih di asrama, kalau di apartemen nanti kamu malah banyak bolos nanti," ujar ayah Ramli dengan tegas. "Ya udah deh," ucap Ramli pasrah. "Besok kamu mulai beres-beres baju kamu ya," ujar ayahnya sambil membuka handphonenya. "Emang Ramli berangkat kapan ya? Masih lama kan? Di sini aja SBMPTN masih agak lama," ujar Ramli kaget karena sudah disuruh beres-beres oleh ayahnya. "Kamu kan di sana harus mengurus semuanya dulu, beres-beres asrama juga dan masuk kuliah di sana lebih cepat dibanding di sini," ujar ayah Ramli. "Iya ya," jawab Ramli kesal. Setelah ayahnya keluar dari kamarnya, Ramli kembali tertidur lagi. Asteris. Manohara masih resah menunggu kabar dari Ramli. Ia menunggu kabar dari Ramli sambil mendengarkan musik dari BTS yaitu berjudul Dynamite. "'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire and set the night alight, hey. Shining through the city with a little funk and soul. So I'm light it up like dynamite, whoa whoa whoa." Dinanana, nana, nanana, nanana. Life is Dynamite. Dinanana, nana, nanana, nanana. Life is Dynamite. Shining through the city with a little funk and soul. So I'ma light it up like dynamite. Oh. Lirik lagu BTS berjudul Dynamite. Manohara ikut menyanyikan lagu tersebut dengan berteriak melampiaskan kekesalannya. "Ah gimana sih, pacaran kok enggak kasih kabar? Apa susahnya sih kasih kabar? Apa susahnya ngetik lagi di mana? Emang butuh waktu berapa jam sih buat kasih kabar? 5 menit aja enggak sampai ya Allah," teriak Manohara kesal. Manohara sangat kesal kepada Ramli. Malam harinya, Ramli pergi ke rumah Angga untuk membuat CV. "Nat, gue pergi dulu ke rumah Angga ya. Bilangin ayah nanti kalau ayah nyariin," ujar Ramli kepada Nadia sang adiknya. "Oke, jangan lupa pintunya dikunci," teriak Nadia kepada Ramli yang sudah ada tepat di depan pintu. Ramli menuju ke rumah Angga menggunakan motornya. Sesampainya di rumah Angga, "Angga!" teriak Ramli sambil mengetuk pintu rumahnya. "Iya tunggu," ujar Angga dari dalam rumahnya. Angga membukakan pintu rumahnya. "Ayo masuk aja ke kamar gue ya, soalnya kita pakai komputer. Laptopnya baru dipakai nyokap gue," ujar Angga sambil mempersilahkan Ramli masuk ke rumahnya. "Terserah lo mau di mana aja, yang penting bantuin gue," ujar Ramli. Ramli dan Angga berada di dalam kamar Angga. Angga menghidupkan komputernya.
Gue ambilin minum dulu sambil nunggu komputernya nyala, ujar Angga. Angga mengambil minum dari dalam kulkasnya lalu dituangkan ke dalam gelas dan disuguhkan kepada Ramli. "Tang Yuya," ujar Ramli kepada Angga sambil meminum air mineral dingin yang diberikan dari Angga. "Lo langsung aja nih tulis CV lo, nanti buat desain gue bantu," ujar Angga mempersilahkan Ramli untuk membuat CV polosannya. Ramli langsung duduk di depan komputer Angga dan membuat CV-nya. Angga duduk di tempat tidurnya sambil bermain handphone, lebih tepatnya Angga bermain game. "Lo serius mau ke Australia, Ram? Emang nilai lo berapa?" tanya Angga sambil bermain game. "Nilai ujian nasional gue cuma 32an, tapi gue di Australia bakal ada tes lagi dan udah pasti keterima karena ada orang dalam, gitu kata ayah gue nurut aja," jawab Ramli. "Gila, bisa-bisanya seorang Ramli dapat 32, gue rata-rata cuma 7 woi, gue aja nggak tahu mau masuk kuliah di universitas mana," jawab Angga. "Ya kan bakal ada ujian lagi buat masuk perguruan tinggi, ikut aja SBMPTN, daftar sana Universitas Indonesia, hahaha," jawab Ramli sambil terus membuat CV-nya. "Bisa mati gue kalau masuk Universitas Indonesia, isinya orang pintar sama ambisi semua," jawab Angga. "BTW, terus lo udah bilang ke Manohara tentang ini?" tanya Angga kepada Ramli. "Belum, seharian aja gue belum kasih kabar ke dia," jawab Ramli. "Kok enggak lo kasih kabar sih, Ram? Gila ya lo, marah loh dia," ujar Angga sambil terus bermain game. "Ya karena gue sibuk nggak ngurus buat kuliah ke Australia, abis ini gue kasih kabar ke dia," jawab Ramli. "Enggak, nih CV polosannya udah jadi, tinggal lo desainin," jawab Ramli kembali duduk di tempat tidur Angga. Angga duduk di depan komputer untuk mendesain CV yang telah dibuat oleh Ramli. "Daripada lo cuma tiduran enggak jelas gitu, mending kasih kabar ke Manohara, kasihan dia pasti nunggu," ujar Angga. "Gue bilang apa? Rencananya gue tuh mau jelasin langsung ke Manohara biar semuanya jelas gitu," ujar Ramli kepada Angga. "Ya udah ajak Manohara ketemulah," jawab Angga sambil mendesain CV milik Ramli. "Oke, gue kirim pesan ke Manohara sekarang," ujar Ramli. Suasana di kamar Manohara. Manohara masih menunggu kabar dari Ramli sambil mengecas handphonenya. Tiba-tiba, Manohara mendapat notifikasi. Saat ia buka, ternyata ada pesan dari Ramli. Manohara langsung membuka pesan tersebut dan membacanya. "Maaf ya Mano, aku baru ngabarin malam ini, soalnya benar-benar baru sempat ngabarin. Tadi aku banyak urusan sama ayahku. Ini aku juga baru di rumah Angga buat bikin CV. Sekali lagi maaf ya Mano," isi pesan Ramli kepada Manohara. Manohara membalas pesan dari Ramli dengan penuh emosi. "Emangnya berapa lama sih Ram ngabarin? Apa susahnya cuma bilang kamu lagi apa atau di mana? Itu enggak sampai 5 menit Ramli, sesibuk apa sih kamu?" "Sesibuk presiden yang harus ngurusin semua rakyatnya dan menampung semua aspirasi dari rakyatnya." "Kan enggak Ram, aku enggak minta selalu dihubungi sama kamu kok, tapi ya paling enggak sehari tuh ada kabar Ram, jangan hilang kayak gini. Aku tuh nunggu Ram, nunggu kabar dari kamu, terus kamu dengan enaknya baru ngabarin jam segini. Capek aku Ram nunggu," dibela-belain main handphone sambil dicas cuma buat lihat ada notifikasi enggak dari kamu. Manohara menjawab pesan dari Ramli. Ramli membaca isi pesan dari Manohara. "Tuh kan enggak, Manohara marah nih," ujar Ramli sambil memperlihatkan isi pesan Manohara kepada Angga. "Ya salah lo sih enggak ngasih kabar," ujar Angga. "Kok lo juga nyalahin gue sih, gue kan sibuk," ujar Ramli kepada Angga. "Ya kan bisa pas lo di dalam mobil sambil kasih kabar atau pas lo ngapain kek," ujar Angga. "Ya udah mending lo minta ketemuan sama Manohara biar sekalian lo jelasin kalau lo bakal kuliah di Australia," ujar Angga memberi saran kepada Ramli. "Iya," ujar Ramli. Manohara mendapat balasan pesan dari Ramli setelah 5 menit hanya di-read saja. "Iya Mano,
Aku minta maaf, ada hal yang harus aku jelasin ke kamu tapi enggak bisa lewat chat. Besok pagi jam 10 aku jemput kamu ya buat jelasin semuanya biar enggak ada kesalahpahaman lagi. Isi pesan Ramli yang telah dibaca oleh Manohara. Manohara memaklumi Ramli kali ini karena ia sibuk juga karena pergi bersama ayahnya. Oke Ramli, aku maafin, besok jam 10 ya. Aku tunggu di rumah, balas Manohara kepada Ramli. Oke Mano, tunggu besok ya. Maaf malam ini belum bisa video callan atau chatan dulu. Aku lagi di rumah Angga buat bikin CV. Isi pesan Ramli kepada Manohara. CV apa Ram? Tanya Manohara pada pesan. Besok aku jelasin sekalian. Maaf ya Mano, balas Ramli. Oke deh, balas Manohara. Pesan Manohara hanya dibaca oleh Ramli tanpa dibalas. Ramli melanjutkan memperhatikan Angga saat mendesain CV-nya. Setelah selesai mendesain CV-nya, Angga mengajak Ramli untuk makan membuat mie instan di rumahnya. Bersambung 70. Setelah Ramli dan Angga selesai makan, Ramli menyimpan CV yang sudah didesain oleh Angga. Ia menyimpan dalam flash disknya. Setelah itu Ramli pamit untuk pulang ke rumah. Enggak, thanks ya, gue balik dulu, udah jam 10 soalnya, ujar Ramli sambil memasukkan flash disknya ke dalam tasnya. Oke, sama-sama, besok sebelum ke Australia harus tanding basket dulu pokoknya, ujar Angga kepada Ramli. Siap, ujar Ramli. Ramli langsung pulang ke rumah agar tidak sampai rumah terlalu malam. Sesampainya di rumah, Ramli langsung ganti baju dan cuci muka. Setelah cuci muka, Ramli membuat susu coklat hangat karena ia merasa kedinginan. Setelah menghabiskan 1 gelas susu coklat hangat, Ramli langsung merebahkan badannya ke tempat tidurnya. Ramli berpikir apakah ia tega untuk menjelaskan kepada Manohara bahwa dirinya akan pergi ke Australia. Ramli berpikir bahwa hubungannya tidak akan baik-baik saja selama LDRan. Gimana besok reaksi Manohara ya? Gue takut dia bakal marah, batin Ramli. Setelah semalaman overthinking maka akhirnya Ramli tertidur dengan lelap. Keesokan harinya, Nadia sedang sibuk berada di dapur. Ramli menghampiri Nadia yang sedang berada di dapur sendirian. Lagi mau masak apa? Kok sibuk banget kayaknya? Ujar Ramli sambil memperhatikan Nadia yang sedang racik-racik. Nadia mau masak sayur bayam sama goreng tempe. Kalau ayam teruskan bosan, ujar Nadia sambil mencuci sayur bayamnya. Oh alah, oke, yang enak ya, jawab Ramli sambil mengambil susu yang ada di dalam kulkas. Pagi-pagi, baru bangun tidur kok udah minum dingin, ujar Nadia yang melihat Ramli mengambil susu dingin dari dalam kulkas. Emangnya lo mau bikinin susu hangat? Jawab Ramli sambil menuangkan susu tersebut ke dalam gelas. Bikin sendirilah, besok kalau udah di Australia apa-apa bikin sendiri. Enggak ada yang bikinin kali, ujar Nadia. Kan bisa catering, hahaha, ujar Ramli kepada Nadia. Ya boros dong, jawab Nadia. Bodoh, uang ayah aja bisa buat beli tuh benua Australia, jawab Ramli sombong. Astagfirullah, inilah namanya beban orang tua, jawab Nadia. Ya udah bodoh amat sih gue, ujar Ramli kepada Nadia. Daripada banyak omong, mending tolong iris-irisin wortelnya aja, tipis-tipis ya, ujar Nadia sambil memberikan 2 buah wortel kepada Ramli. Kok gue? Jawab Ramli tidak mau mengiris-iris wortelnya. Ya biar cepat selesailah, mau cepat makan enggak, ujar Nadia kesal kepada Ramli karena banyak tanya. Iya sini gue iris-irisin, ujar Ramli sambil mengambil pisaunya. 30 menit kemudian sayur bayam telah selesai dibuat, tempenya pun juga telah matang. Nadia memanggil ayahnya untuk ikut makan bersama di meja makan. Yah, ayo makan bareng, teriak Nadia dari dapur. Beberapa menit kemudian ayahnya turun untuk ikut gabung bersama. Ramli, Nadia dan ayahnya duduk di meja makan. Ini adalah pertama kalinya ayah mereka ikut makan bersama setelah ibu mereka meninggal dunia.
Tumben ayah makan bareng kita, tanya Ramli sambil mengambil piring dari rak. Emang nggak boleh, jawab ayahnya. Ya tumben aja, biasanya kan sibuk terus, jawab Ramli. Ya udah sini mending Nadia ambilin nasi buat ayah sama kakak, ujar Nadia sambil mengambil piring dari tangan Ramli. Nadia mengambilkan nasi dan sayur untuk ayahnya dan kakaknya, setelah itu mereka makan bersama. Setelah selesai makan, Ramli bergegas meninggalkan meja makan. Loh mau kemana kok buru-buru banget? Tanya ayah Ramli sambil menarik tangan Ramli agar tidak berlari. Ramli mau pergi ya, ketemu sama temen, ujar Ramli. Loh kok malah main? Kamu itu harus mempersiapkan surat-suratnya loh Ram. Enggak cuma itu aja, kamu juga harus persiapan ujian TOEFL, ujar ayah Ramli. Ya sehari ini aja Ramli main, toh enggak sampai malam. Nanti sampai rumah Ramli langsung belajar TOEFL, sebentar aja ya, ini penting. Ujar Ramli langsung bergegas untuk meninggalkan meja makan dan kembali ke kamar untuk persiapan mandi. Ngeyel banget tuh anak, celetuk ayah Ramli. Udah biarin aja ya, kan cuma sebentar juga, ucap Nadia. Ya enggak bisa gitu dong, nanti konsentrasi dia terpecah, ujar ayahnya. Nadia hanya terdiam tak merespons ayahnya. Asteris. Di rumah Manohara. Manohara bersiap untuk mandi. Setelah 15 menit, Manohara sudah selesai mandi. Ia mengenakan celana jeans dan bluse berwarna biru muda. Ia mengikat rambutnya dan melepas kacamatanya. Setelah selesai bersiap-siap, ia menunggu Ramli sambil belajar untuk UTBK persiapan jalur SBMPTN. Setelah menunggu 30 menit lamanya, tok, 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 Ramli mengetuk pintu rumah Manohara. Manohara keluar kamar untuk membukakan pintu rumahnya. Setelah dibuka, udah siap? Tanya Ramli. Udah Ram, ayo, ujar Manohara. Ramli menyalakan motornya. Manohara menaiki motor Ramli dan mereka melaju dengan kecepatan normal. Ramli membawa Manohara ke suatu rumah makan yang berada di dalam mall. Di restoran, mau pesan apa kamu Mano? Tanya Ramli sambil memberikan menu kepada Manohara. Aku chicken katsu aja, minumnya lemon tea, ujar Manohara. Oh ya udah samain aja sama aku, ujar Ramli. Sambil menunggu pesanan datang, Manohara memulai percakapan dengan Ramli. Jadi tujuan kamu ngajak aku ketemu mau apa? Tanya Manohara dengan raut wajah serius. Ya kan kangen, emang nggak boleh kangen sama pacarnya? Tanya Ramli menggoda Manohara. Manohara tersenyum kecil, ya bukan gitu. Maksud aku kan katanya mau ada yang kamu omongin ke aku, ujar Manohara. Aku mau jelasin sesuatu Mano. Lebih tepatnya ngasih tahu sesuatu tapi aku takut kamu marah ke aku setelah aku kasih tahu soal hal ini, ujar Ramli sedih. Kamu mau bilang kalau aku jadi bahan taruhan lagi, ujar Manohara. Bukan Mano, mana mungkin aku kayak gitu, kan aku udah janji sama kamu kalau nggak bakal kayak gitu lagi, masa aku langgar sih, jawab Ramli. Makanan pesanan mereka datang. Akhirnya mereka makan terlebih dahulu dan percakapan terpotong. Setelah selesai makan, Ramli menjelaskan sesuatu ke Manohara. Ramli memegang tangan Manohara. Jadi aku mau kasih tahu ke kamu kalau aku bakal kuliah di luar negeri, ujar Ramli. Manohara melepas genggaman tangan Ramli. Luar negeri, ujar Manohara sedih dan tak percaya. Iya Mano. Aku sudah didaftarkan ayahku buat kuliah di Australia. Itu semua mau ayahku Mano, bukan aku. Sumpah Mano, aku juga nggak bisa nolak. Justru malah sempat aku tolak awalnya tapi ayahku tetap keke mau aku kuliah di Australia. Terus setelah aku tahu alasan ayahku ternyata emang alasannya logis Mano. Jadi ya maaf banget, ujar Ramli bingung menjelaskannya bagaimana karena ia takut Manohara akan marah kepadanya. Aku enggak tahu Ram mau jawab apa, ujar Manohara. Kamu marah ya? Tanya Ramli. Manohara hanya terdiam. Maaf Mano aku baru kasih tahu kamu sekarang, ucap Ramli. Kamu kapan berangkat ke Australia? Tanya Manohara.
Mungkin beberapa hari lagi, jawab Ramli. Kok cepat banget? Tanya Manohara kaget. Ya karena kata ayahku bakal banyak ngurus surat-surat dulu di sana, terus juga ngurus perpindahanku, bersih-bersih asramanya, lihat keadaan di sana juga, jawab Ramli. Terus kamu bakal ninggalin aku ya berarti? Kamu bakal ingkar sama janji kamu? Ujar Manohara sedih. Kenapa harus ninggalin? Aku pergi untuk kembali Mano, aku emang pergi tapi tujuan aku pergi kan untuk menempuh pendidikan bukan untuk ninggalin kamu. Jadi kamu jangan khawatir, aku bakal terus ngabarin kamu. Aku bakal bola-balik Australia Indonesia kok kalau pas liburan, ujar Ramli meyakinkan Manohara. Jangan mengucap janji kalau kenyataannya kamu nggak bisa nepatin, jawab Manohara pasrah. Aku akan buktikan ke kamu kalau janjiku bisa dipegang, ujar Ramli. Yaudah yuk abis ini pulang aja, ujar Manohara. Kenapa pulang? Kamu marah sama aku? Aku juga sedih Mano bakal pisah sama kamu tapi ya gimana? Ini pilihan ayah aku, tolong ngertiinlah, ujar Ramli. Iya aku ngertiin kok, ngerti banget malah. Aku ngajak pulang karena mau belajar buat UTBK, ujar Manohara. Oh ya udah kalau gitu, jawab Ramli. Sebenarnya Manohara minta pulang karena ia kecewa dengan kata-kata Ramli. Ia belum bisa menerima keputusan Ramli. Setelah selesai makan, Ramli mengantarkan Manohara untuk pulang. Sesampainya di rumah Manohara, "Men, aku boleh mampir dulu?" tanya Ramli. "Aku kan mau belajar Ram, nanti keganggu dong," ujar Manohara malas-malasan. "Ya aku enggak ganggu kok, boleh ya," ujar Ramli memohon kepada Manohara. "Enggak Ram, aku enggak bisa konsentrasi kalau ada orang lain. Aku tipenya kalau belajar harus sepi suasananya," ujar Manohara. "Yah, padahal kan aku masih pengen ketemu kamu Mano, masih kangen," ucap Ramli. "Enggak bisa Ram, aku mau belajar, tolong ngertiinlah, jangan maunya di ngertiin aja," ucap Manohara kesal. "Ya udah deh, semangat ya, aku pulang dulu," ujar Ramli. Manohara tak merespons kata-kata Ramli. Ia langsung menutup pintu rumahnya dan mengancingnya. Bersambung.